Ada satu ajaran yang jarang dibicarakan, padahal justru paling berat untuk dijalani. Bukan tentang menahan lapar, bukan tentang menahan haus, tetapi tentang menahan hati saat ego ingin menang dan emosi ingin meledak. Banyak orang sanggup berpuasa secara lahir, namun sedikit yang benar-benar berani berpuasa secara batin. Padahal, kegelisahan hidup seringkali bukan karena kurangnya ibadah, melainkan karena hati belum terlatih untuk diam dan sadar. Kita hidup di dunia yang mengajarkan reaksi cepat, balasan setimpal, dan pembuktian diri. Namun ajaran ini justru mengajak kita untuk menahan, merenung, dan menundukkan ego. Mungkin selama ini kita sibuk melatih tubuh, tetapi lupa membersihkan batin. Dan mungkin tirakat tertinggi dalam hidup bukanlah yang paling berat secara fisik, melainkan yang paling sunyi dalam menjaga hati. Inilah tentang puasa batin, sebuah jalan pelan untuk menenangkan jiwa, memurnikan niat, dan kembali pulang kepada diri yang utuh. Puasa batin adalah latihan paling sunyi dalam perjalanan spiritual manusia. Ia tidak melibatkan tubuh secara langsung, tetapi bekerja di wilayah yang jauh lebih dalam, yaitu hati, niat, dan kesadaran. Puasa ini tidak bisa dilihat oleh orang lain, tidak bisa dipuji, dan tidak bisa dipamerkan. Justru karena itulah ia menjadi jalan kejujuran paling murni antara seorang hamba dan Tuhannya. Berbeda dengan puasa lahir yang jelas aturannya dan terasa batas waktunya. Puasa batin tidak memiliki jam mulai dan jam berbuka. Ia berlangsung setiap saat, dalam setiap keadaan. Bahkan, ketika seseorang sedang tidak menyadari bahwa dirinya sedang diuji. Puasa batin menuntut kesiapsiagaan hati yang terus-menerus. Karena godaannya bukan dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Puasa batin berarti menahan hati dari reaksi-reaksi spontan yang lahir dari ego. Ketika disakiti, batin ingin membalas. Ketika diremehkan, batin ingin membuktikan. Ketika dipuji, batin ingin meninggi. Puasa batin hadir untuk menahan semua dorongan itu, bukan dengan menekan emosi secara paksa, tetapi dengan kesadaran bahwa tidak semua yang dirasakan harus dituruti. Dalam puasa batin, seseorang belajar membedakan antara rasa dan kebenaran. Tidak semua yang terasa benar memang benar, dan tidak semua yang terasa menyakitkan adalah keburukan. Puasa batin melatih seseorang untuk memberi jarak antara perasaan dan keputusan, sehingga hidup tidak dikendalikan oleh emosi sesaat. Puasa batin juga berarti menjaga niat agar tetap lurus. Banyak amal yang secara lahir tampak baik, tetapi di dalamnya tersembunyi keinginan untuk dipuji, diakui, atau merasa lebih suci dari orang lain. Dengan puasa batin, seseorang belajar memeriksa hatinya sendiri sebelum menunjuk kesalahan orang lain. Makna puasa batin tidak bisa dilepaskan dari kesadaran akan kelemahan manusia. Ia mengajarkan bahwa musuh terbesar bukanlah dunia di luar sana, melainkan gejolak dalam hati sendiri. Selama batin tidak dilatih, sebaik apapun lingkungan, manusia tetap bisa terjatuh oleh dirinya sendiri. Puasa batin mengajarkan seni diam. Diam bukan karena kalah, bukan karena takut, melainkan karena sadar bahwa tidak semua hal layak diladeni. Dalam diam itu, hati belajar tenang, pikiran belajar jernih, dan jiwa belajar dewasa. Ketika seseorang berpuasa batin, ia mulai menyadari bahwa banyak penderitaan lahir bukan karena keadaan, tetapi karena cara hati merespons keadaan. Dua orang bisa menghadapi masalah yang sama, tetapi batin yang berbeda akan menghasilkan ketenangan atau kegelisahan yang berbeda pula. Puasa batin melatih seseorang untuk tidak selalu merasa paling benar. Ia menumbuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa sudut pandangnya terbatas dan penilaiannya bisa keliru. Dari sinilah lahir kebijaksanaan, bukan dari banyak bicara, tetapi dari dalamnya kesadaran. Makna terdalam puasa batin adalah pengendalian diri, bukan pengendalian yang keras dan menyiksa, tetapi pengendalian yang lahir dari pemahaman. Ketika seseorang memahami bahwa amarah, iri, dan dendam hanya akan melukai dirinya sendiri, maka menahannya bukan lagi beban, melainkan kebutuhan. Puasa batin juga mengajarkan kesabaran yang aktif, bukan sabar yang pasrah tanpa usaha, tetapi sabar yang sadar bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Ia menahan diri dari terburu-buru, karena tahu bahwa tidak semua jawaban datang sekarang. Dalam puasa batin, seseorang belajar memaafkan sebelum diminta. Bukan karena orang lain pantas dimaafkan, tetapi karena hatinya pantas untuk dibebaskan dari beban kebencian. Memaafkan dalam puasa batin adalah bentuk kasih kepada diri sendiri. Puasa batin menuntun manusia untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Ia mengajarkan bahwa menerima kelemahan bukan berarti menyerah, tetapi langkah awal untuk memperbaiki diri. Tanpa penerimaan, perubahan hanya akan menjadi tekanan.
Makna puasa batin juga terletak pada kemampuannya membangun kehadiran penuh. Seseorang tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu atau kecemasan masa depan, tetapi hadir sepenuhnya di saat ini. Dengan hati yang waspada dan pikiran yang jernih, puasa batin membuat seseorang lebih peka terhadap lintasan-lintasan halus dalam hati. Ia menyadari kapan niat mulai bergeser, kapan ego mulai berbicara, dan kapan kesabaran mulai menipis. Kesadaran inilah yang menjadi pagar utama dalam perjalanan hidup. Dengan puasa batin, manusia belajar bahwa ketenangan tidak datang dari mengubah orang lain, tetapi dari mengubah cara dirinya memandang dan merespons. Dunia boleh tetap gaduh, tetapi batin bisa memilih untuk tidak ikut gaduh. Puasa batin mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada kemampuan menguasai, melainkan pada kemampuan menahan. Menahan lisan, menahan prasangka, menahan reaksi, dan menahan keinginan untuk selalu menang. Makna puasa batin semakin terasa ketika seseorang menghadapi ketidakadilan. Disitulah batin diuji. Apakah ia akan larut dalam kebencian, atau memilih jalan kesadaran yang lebih tinggi? Puasa batin tidak menghilangkan rasa sakit, tetapi mencegah rasa sakit itu berubah menjadi racun. Puasa batin juga merupakan latihan keikhlasan. Ia mengajarkan untuk berbuat baik tanpa perhitungan, tanpa menunggu balasan, dan tanpa memastikan orang lain tahu. Disinilah amal menjadi murni dan hati menjadi ringan. Dalam perjalanan puasa batin, seseorang belajar bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi. Banyak keinginan lahir bukan dari kebutuhan, tetapi dari kekosongan batin. Puasa batin mengisi kekosongan itu dengan kesadaran, bukan dengan pelampiasan. Puasa batin menanamkan rasa cukup. Rasa cukup yang tidak bergantung pada banyaknya harta, tingginya posisi, atau luasnya pengaruh. Rasa cukup yang lahir dari kedekatan dengan Allah dan penerimaan terhadap takdir. Makna puasa batin juga terlihat dari perubahan cara seseorang memandang hidup. Hidup tidak lagi diperlakukan sebagai arena pembuktian diri, tetapi sebagai ladang pembelajaran dan penghambaan. Puasa batin mengajak manusia untuk memperlambat langkah di dunia yang serba cepat. Dalam perlambatan itu, hati diberi ruang untuk bernapas dan jiwa diberi kesempatan untuk tumbuh. Akhirnya, puasa batin adalah jalan untuk membersihkan cermin hati. Ketika cermin itu bersih, kebenaran akan tampak lebih jernih, dan hidup akan dijalani dengan arah yang lebih pasti dan tenang. Mengapa puasa batin menjadi tirakat tertinggi? Puasa batin disebut sebagai tirakat tertinggi karena ia menyasar wilayah paling sulit dalam diri manusia, yaitu ego. Ego tidak pernah benar-benar lapar atau haus, tetapi selalu ingin diakui, dimenangkan, dan dibenarkan. Selama ego masih berkuasa, ibadah seringkali hanya menjadi aktivitas lahir yang tidak menyentuh kedalaman jiwa. Berbeda dengan tirakat fisik yang memiliki batas waktu dan aturan yang jelas, puasa batin tidak mengenal garis akhir. Ia berlangsung sepanjang hidup, mengikuti setiap fase, setiap peran, dan setiap perubahan keadaan manusia. Justru karena tidak pernah selesai, puasa batin menuntut kedewasaan spiritual yang terus bertumbuh. Tirakat tertinggi selalu berkaitan dengan kesendirian batin. Dalam puasa batin, seseorang diuji bukan ketika disaksikan orang lain, tetapi ketika tidak ada siapapun yang melihat. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, dan tidak ada validasi sosial. Yang tersisa hanyalah kejujuran antara hati dan Allah. Puasa batin menuntut kekuatan yang tidak kasat mata. Menahan lapar membutuhkan tenaga fisik, tetapi menahan amarah membutuhkan kesadaran. Menahan haus membutuhkan ketahanan tubuh, tetapi menahan dendam membutuhkan kejernihan hati. Inilah sebabnya, puasa batin jauh lebih berat bagi kebanyakan manusia. Tirakat ini juga mengharuskan seseorang untuk mengalah tanpa merasa kalah. Dalam banyak situasi, puasa batin meminta kita untuk tidak membalas, tidak menjelaskan, dan tidak membuktikan apapun. Bagi ego, ini terasa menyakitkan. Namun bagi jiwa, inilah proses pembebasan. Puasa batin menjadi tirakat tertinggi, karena ia tidak memberi imbalan instan. Tidak ada perubahan drastis yang langsung terlihat. Tidak ada kesan luar biasa yang bisa dipamerkan. Hasilnya pelan, sunyi, tetapi mengakar dalam. Justru perubahan yang pelan inilah yang bertahan lama. Dalam puasa batin, seseorang belajar menanggung ketidaknyamanan batin tanpa melarikan diri. Ia tidak buru-buru mencari pelampiasan, tidak segera menyalahkan keadaan, dan tidak tergesa menuntut keadilan. Ia belajar duduk bersama rasa, memahami pesan di baliknya. Puasa batin menantang kecenderungan manusia untuk selalu merasa paling benar. Ia mengikis kebutuhan untuk menang dalam setiap perdebatan dan keinginan untuk unggul dalam setiap perbedaan. Tirakat ini mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu perlu dibela dengan suara keras.
Tirakat tertinggi ini juga menuntut kesiapan untuk memaafkan. Bahkan ketika luka belum sepenuhnya sembuh. Bukan karena luka itu kecil, tetapi karena hati memilih untuk tidak menjadikannya pusat hidup. Puasa batin menjadikan pemaafan sebagai jalan kemerdekaan batin. Puasa batin mengajarkan keteguhan yang lembut. Ia tidak menjadikan seseorang keras dan kaku, tetapi justru lentur dan bijaksana. Keteguhan yang lahir dari puasa batin tidak mudah runtuh oleh tekanan dan tidak goyah oleh godaan. Dalam perjalanan puasa batin, seseorang belajar bahwa tidak semua hal harus dimiliki. Banyak konflik batin lahir dari keinginan untuk menggenggam terlalu kuat. Tirakat ini melatih seni melepaskan tanpa kehilangan makna. Puasa batin menjadi tirakat tertinggi karena ia memurnikan tujuan hidup. Ambisi yang semula berpusat pada pengakuan manusia, perlahan bergeser menuju keridaan Allah. Ketika tujuan berubah, cara hidup pun ikut berubah. Tirakat ini juga menuntut konsistensi dalam keadaan apapun, baik ketika dipuji maupun dicela, ketika lapang maupun sempit, puasa batin tetap berjalan. Inilah latihan istiqomah yang sesungguhnya. Puasa batin menguji kesabaran dalam jangka panjang. Ia tidak hanya meminta kesabaran 1 hari atau 1 bulan, tetapi kesabaran yang tumbuh bersama usia dan pengalaman hidup. Kesabaran semacam ini membentuk kedalaman jiwa. Dalam puasa batin, seseorang belajar menanggung rasa tidak adil tanpa kehilangan iman. Ia menyadari bahwa tidak semua keadilan ditegakkan di dunia, dan tidak semua kebenaran harus dibuktikan sekarang. Keyakinan inilah yang menguatkan hati. Puasa batin menumbuhkan keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Tirakat ini membuka cermin batin yang jujur, menampakkan kelemahan, luka lama, dan motif tersembunyi. Tidak semua orang sanggup melihat dirinya sendiri tanpa topeng. Karena itulah puasa batin menjadi tirakat tertinggi. Sebab ia menuntut keberanian untuk berubah dari dalam, bukan sekadar memperindah tampilan luar. Perubahan batin jauh lebih sulit daripada perubahan perilaku. Puasa batin juga melatih keikhlasan yang tidak bergantung pada hasil. Seseorang tetap berbuat baik meski tidak dihargai. Tetap lurus meski disalahpahami. Dan tetap sabar meski tidak dimengerti. Inilah puncak kedewasaan spiritual. Tirakat tertinggi ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dalam kemenangan, tetapi dalam kemampuan bertahan tanpa kehilangan kemanusiaan. Puasa batin menjaga seseorang agar tidak menjadi pahit oleh pengalaman hidup. Puasa batin membuat seseorang mampu berdiri tegak tanpa harus menginjak orang lain. Ia membangun harga diri yang tidak rapuh, karena tidak bergantung pada penilaian luar. Dalam puasa batin, manusia belajar bahwa ketenangan bukan hadiah dari dunia, melainkan buah dari pengendalian diri. Dunia boleh kacau, tetapi batin tetap bisa terjaga. Puasa batin menjadi tirakat tertinggi karena ia mengantar manusia pada kebebasan batin. Bebas dari kebutuhan untuk selalu diakui, bebas dari dorongan untuk selalu membalas, dan bebas dari ketergantungan pada penilaian manusia. Pada akhirnya, tirakat tertinggi bukanlah yang paling berat secara fisik, tetapi yang paling dalam, mengubah manusia. Puasa batin mengubah cara merasa, cara berpikir, dan cara hidup secara menyeluruh. Dan ketika batin telah ditempa oleh tirakat ini, manusia tidak hanya menjadi kuat, tetapi juga bijak, tidak hanya taat, tetapi juga tenang. Puasa batin dan akhlak. Puasa batin tidak berhenti pada ketenangan di dalam hati, tetapi menjelma nyata dalam akhlak seseorang. Apa yang ditahan di dalam batin akan terlihat dari cara ia berbicara, bersikap, dan memperlakukan orang lain. Akhlak yang baik bukan hasil latihan perilaku semata, melainkan buah dari hati yang terjaga. Ketika batin berpuasa, lisan menjadi lebih berhati-hati. Kata-kata tidak lagi dilepaskan sembarangan hanya untuk meluapkan emosi atau memenangkan argumen. Seseorang mulai menyadari bahwa satu kalimat bisa melukai lebih dalam daripada pukulan, dan satu diam bisa menyelamatkan banyak hubungan. Puasa batin membuat seseorang lebih peka terhadap perasaan orang lain. Ia tidak lagi melihat manusia hanya dari tindakannya, tetapi juga dari beban yang mungkin sedang ia pikul. Dari kepekaan inilah lahir empati yang tulus, bukan empati yang dibuat-buat. Akhlak yang lahir dari puasa batin bersifat konsisten. Seseorang tetap santun meski tidak diawasi, tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbohong, dan tetap rendah hati meski memiliki kelebihan. Inilah tanda bahwa kebaikan telah berakar, bukan sekadar topeng. Puasa batin mengikis kebiasaan menghakimi. Seseorang menjadi lebih lambat dalam menyimpulkan dan lebih cepat dalam memahami. Ia sadar bahwa setiap manusia memiliki cerita yang tidak selalu tampak di permukaan. Dengan puasa batin, seseorang belajar menahan prasangka. Ia tidak langsung menuduh niat buruk di balik kesalahan orang lain. Sikap ini melahirkan ruang dialog,
dan memperpanjang kesabaran dalam relasi sosial. Akhlak yang dibentuk oleh puasa batin tidak keras dan tidak pula lemah. Ia tegas tanpa menyakiti, lembut tanpa kehilangan prinsip. Keseimbangan inilah yang membuat kehadiran seseorang terasa menenangkan bagi sekitarnya. Puasa batin menumbuhkan kerendahan hati dalam keberhasilan. Ketika berhasil, seseorang tidak sibuk membesarkan diri, tetapi bersyukur dan menyadari bahwa keberhasilan adalah amanah, bukan bukti keunggulan pribadi. Dalam kegagalan, puasa batin melahirkan sikap lapang. Seseorang tidak tenggelam dalam penyesalan berlebihan dan tidak pula menyalahkan keadaan. Ia melihat kegagalan sebagai pelajaran, bukan hukuman. Akhlak yang lahir dari puasa batin tercermin dalam cara seseorang memperlakukan orang yang berbeda pendapat. Ia tidak merasa terancam oleh perbedaan dan tidak tergoda untuk merendahkan. Justru perbedaan dipandang sebagai ruang belajar. Puasa batin membuat seseorang lebih mudah memaafkan, bukan karena ia lemah, tetapi karena ia tidak ingin hatinya dipenuhi oleh beban yang tidak perlu. Pemaafan menjadi cara menjaga kebersihan batin. Dalam kehidupan sehari-hari, puasa batin melatih kesabaran kecil yang sering diabaikan. Sabar dalam antrean, sabar dalam mendengar, sabar menghadapi kekurangan orang lain. Kesabaran kecil inilah yang membentuk akhlak besar. Puasa batin juga menjaga seseorang dari kesombongan spiritual. Ia tidak merasa lebih suci hanya karena lebih rajin beribadah. Justru semakin dalam puasa batin, semakin besar kesadaran akan kelemahan diri. Akhlak yang baik lahir dari kesadaran bahwa setiap manusia sedang berjuang. Puasa batin membuat seseorang berhenti menuntut kesempurnaan dari orang lain karena ia sendiri sedang belajar memperbaiki diri. Puasa batin menumbuhkan kejujuran batin. Seseorang tidak lagi sibuk membangun citra, tetapi fokus pada perbaikan diri yang nyata. Kejujuran ini membuat hidup terasa lebih ringan. Dalam puasa batin, seseorang belajar menjaga adab dalam konflik. Ia berani menyampaikan kebenaran tanpa merendahkan dan berani menegur tanpa melukai. Inilah akhlak yang lahir dari kedewasaan batin. Puasa batin menjadikan seseorang lebih mudah bersyukur. Ia tidak hanya bersyukur atas hal besar, tetapi juga atas nikmat kecil yang sering terlewat. Rasa syukur ini memperhalus cara pandangnya terhadap hidup. Akhlak yang dibentuk oleh puasa batin membuat seseorang tidak mudah terpancing provokasi. Ia mampu menahan diri dari reaksi impulsif yang sering berujung penyesalan. Puasa batin juga melatih tanggung jawab moral. Seseorang tidak hanya bertanya apakah sesuatu boleh dilakukan, tetapi apakah itu pantas dan membawa kebaikan. Dalam hubungan sosial, puasa batin menciptakan kehadiran yang menenangkan. Orang lain merasa aman didengar, dihargai, dan tidak dihakimi. Inilah dakwah paling efektif, tanpa ceramah dan tanpa paksaan. Puasa batin menjaga hati dari iri dan dengki. Seseorang mampu melihat keberhasilan orang lain tanpa merasa terancam atau tersaingi. Ia yakin bahwa rezeki tidak saling mengambil. Akhlak yang lahir dari puasa batin bersifat membangun, bukan meruntuhkan. Ia mendorong perbaikan tanpa mempermalukan dan mengingatkan tanpa merendahkan. Puasa batin menjadikan seseorang teladan secara alami. Tanpa banyak bicara, sikap dan perilakunya sudah menjadi pesan yang hidup. Dan disitulah terlihat bahwa puasa batin bukan hanya ibadah personal, tetapi juga kontribusi nyata bagi keindahan hidup bersama. Tantangan menjalani puasa batin. Tantangan pertama dalam menjalani puasa batin adalah konsistensi. Banyak orang mampu menahan diri dalam waktu singkat, tetapi goyah ketika ujian datang berulang kali. Puasa batin tidak menguji kekuatan sesaat, melainkan keteguhan jangka panjang yang seringkali melelahkan secara emosional. Puasa batin menjadi berat karena musuhnya tidak selalu jelas. Ego sering menyamar sebagai pembela kebenaran, sebagai harga diri, bahkan sebagai keinginan untuk menegakkan keadilan. Tanpa kesadaran yang jernih, seseorang bisa merasa sedang berjuang di jalan yang benar, padahal sedang menuruti ego yang halus. Salah satu tantangan terbesar puasa batin adalah menahan reaksi spontan. Emosi sering datang lebih cepat daripada kesadaran. Kata-kata terucap sebelum sempat dipikirkan, dan penyesalan baru datang setelahnya. Puasa batin menuntut jeda di antara rasa dan respon, dan jeda inilah yang sulit dilatih. Lingkungan juga menjadi ujian tersendiri. Ketika orang lain mudah marah, mengeluh, dan menyalahkan, batin kita ikut terprovokasi. Puasa batin mengharuskan seseorang tetap tenang di tengah kegaduhan, sebuah sikap yang sering disalahpahami sebagai kelemahan. Puasa batin juga menantang kebiasaan lama. Pola reaksi yang sudah bertahun-tahun terbentuk tidak mudah diubah. Ketika seseorang mulai menahan diri, batin terasa sempit dan tidak nyaman. Seolah kehilangan sesuatu yang selama ini menjadi pelampiasan. Ada saat-saat ketika puasa batin terasa tidak dihargai. Ketika memilih diam,
orang menganggap kita tidak peduli. Ketika memilih mengalah, orang mengira kita kalah. Inilah ujian keikhlasan yang paling halus dan paling menyakitkan. Puasa batin menuntut kesabaran saat hasilnya tidak langsung terlihat. Tidak ada tanda lahiriah yang bisa dijadikan bukti keberhasilan. Perubahan hanya terasa perlahan, dan seringkali baru disadari setelah waktu yang panjang. Tantangan lain adalah kejujuran terhadap diri sendiri. Puasa batin membuka lapisan batin yang selama ini disembunyikan. Luka lama, niat yang tidak murni, dan ketakutan terdalam mulai muncul ke permukaan. Tidak semua orang siap menghadapi dirinya sendiri. Puasa batin juga diuji saat seseorang berada dalam kondisi lelah. Ketika tubuh dan pikiran lelah, pengendalian diri melemah. Di saat inilah emosi paling mudah meledak, dan ego paling mudah mengambil alih. Ada pula tantangan berupa kesepian spiritual. Menjalani puasa batin seringkali terasa seperti berjalan sendirian. Tidak banyak orang yang memahami proses ini, dan tidak semua orang bisa diajak berbagi tanpa disalahpahami. Puasa batin menantang kebutuhan manusia akan pengakuan. Ketika kebaikan tidak dipuji dan pengorbanan tidak dihargai, batin diuji apakah masih mampu bertahan dalam keikhlasan. Dalam konflik, puasa batin terasa sangat berat. Dorongan untuk membela diri, menjelaskan, dan meluruskan seringkali begitu kuat. Namun puasa batin meminta seseorang untuk memilih ketenangan batin daripada kemenangan argumen. Tantangan puasa batin juga muncul dalam bentuk pikiran negatif yang berulang. Prasangka, kecemasan, dan ketakutan sering kembali meski sudah berkali-kali ditahan. Puasa batin bukan tentang menghilangkan pikiran itu, tetapi tentang tidak membiarkannya menguasai diri. Puasa batin menguji kemampuan memaafkan tanpa syarat. Memaafkan saat luka masih terasa adalah salah satu latihan batin yang paling berat. Namun, disitulah kedalaman puasa batin diuji. Ada saat-saat ketika puasa batin terasa seperti kehilangan jati diri. Seseorang merasa dirinya tidak lagi setegas dulu, tidak lagi sekeras dulu. Padahal yang terjadi bukan kehilangan, melainkan pendewasaan. Puasa batin juga menuntut kesediaan untuk gagal. Akan ada saat ketika emosi menang dan ego kembali berkuasa. Tantangannya bukan pada kegagalan itu sendiri, tetapi pada kemampuan untuk bangkit tanpa menyalahkan diri secara berlebihan. Dalam dunia yang serba cepat dan reaktif, puasa batin terasa seperti berjalan melawan arus. Ketika orang lain bereaksi cepat, kita diminta untuk menahan. Ketika orang lain melampiaskan, kita diminta untuk mengelola. Puasa batin menguji ketulusan niat. Apakah kita menahan diri karena ingin terlihat bijak, atau karena benar-benar ingin menjaga hati? Pertanyaan ini sering muncul dalam diam dan harus dijawab dengan jujur. Tantangan lain adalah rasa bosan. Karena puasa batin tidak memberi sensasi spiritual yang heboh, seseorang bisa merasa jenuh. Disinilah ketekunan diuji tanpa adanya euforia. Puasa batin menuntut pembaruan niat yang terus-menerus. Tanpa pembaruan ini, latihan batin mudah berubah menjadi beban. Ada pula tantangan berupa godaan untuk menyerah. Saat batin terasa berat dan hasil tidak tampak, keinginan untuk kembali ke pola lama bisa muncul. Puasa batin mengajarkan untuk bertahan satu langkah lagi. Puasa batin menguji kepercayaan kepada Allah ketika memilih menahan diri. Seseorang belajar menyerahkan hasil sepenuhnya kepadanya, meski tidak tahu bagaimana akhir ceritanya. Dari semua tantangan itu, puasa batin mengajarkan bahwa proses pendewasaan jiwa memang tidak nyaman. Namun ketidaknyamanan inilah yang membentuk kedalaman dan kekuatan batin. Buah puasa batin dalam hidup. Buah pertama dari puasa batin adalah ketenangan yang tidak mudah goyah. Ketenangan ini bukan karena hidup menjadi tanpa masalah, tetapi karena hati tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap masalah. Seseorang tetap merasakan sedih, kecewa, dan lelah, namun semua itu tidak menguasai dirinya. Puasa batin melahirkan kelapangan hati dalam menerima takdir. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, hati tidak lagi memberontak, tetapi berusaha memahami. Dari pemahaman inilah lahir rasa ridha yang perlahan menenangkan jiwa. Buah puasa batin juga tampak dalam kejernihan berpikir. Pikiran menjadi lebih tenang dalam mengambil keputusan. Tidak mudah dipengaruhi emosi sesaat dan tidak tergesa oleh tekanan. Kejernihan ini membuat hidup terasa lebih terarah. Puasa batin menumbuhkan kestabilan emosi. Seseorang tidak lagi mudah tersulut oleh hal-hal kecil dan tidak pula tenggelam dalam kesedihan yang berlarut. Emosi hadir sebagai tamu, bukan sebagai penguasa. Dalam kehidupan sehari-hari, puasa batin melahirkan rasa cukup. Rasa cukup ini membuat seseorang berhenti mengejar hal-hal yang tidak benar-benar dibutuhkan. Hidup pun terasa lebih sederhana dan ringan. Buah puasa batin juga terlihat dalam hubungan dengan Allah. Ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang berat,
tetapi sebagai kebutuhan jiwa. Doa menjadi lebih jujur dan kehadiran Allah terasa lebih dekat. Puasa batin memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Seseorang menjadi lebih sabar dalam menghadapi perbedaan, lebih bijak dalam konflik, dan lebih tulus dalam memberi. Relasi tidak lagi dibangun di atas tuntutan, tetapi pengertian. Puasa batin menumbuhkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini bukan hasil banyak bicara, tetapi hasil dari pengalaman batin yang ditempa oleh kesabaran dan kesadaran. Dari kebijaksanaan ini, lahir keputusan yang menenangkan banyak pihak. Buah puasa batin juga berupa kepercayaan diri yang sehat. Seseorang tidak lagi menggantungkan harga dirinya pada pujian atau pengakuan. Ia berdiri tegak karena mengenal dirinya dan memahami nilainya di hadapan Allah. Puasa batin membuat seseorang tidak mudah silau oleh keberhasilan dan tidak mudah runtuh oleh kegagalan. Ia memahami bahwa semua keadaan bersifat sementara dan tidak layak dijadikan sandaran hati. Dalam puasa batin, rasa syukur tumbuh secara alami. Seseorang tidak lagi menunggu hal besar untuk bersyukur, tetapi mampu menemukan nikmat dalam hal-hal kecil yang sering terlewat. Puasa batin juga melahirkan kekuatan batin yang lembut. Kekuatan ini tidak menekan orang lain, tetapi menenangkan. Kehadiran seseorang terasa meneduhkan karena batinnya terjaga. Buah lain dari puasa batin adalah kemampuan untuk melepaskan dendam, melepaskan kekecewaan, dan melepaskan harapan yang tidak sehat. Dari pelepasan inilah lahir kebebasan batin. Puasa batin menumbuhkan ketahanan menghadapi ujian hidup. Ketika cobaan datang, seseorang tidak lagi merasa sendirian atau ditinggalkan. Ia yakin bahwa setiap ujian membawa pelajaran. Dalam kehidupan yang serba bising, puasa batin menghadirkan ruang hening di dalam diri. Ruang inilah tempat seseorang kembali menata niat dan menenangkan jiwa. Puasa batin membuat seseorang lebih hadir dalam hidupnya. Ia tidak lagi hidup dalam penyesalan masa lalu atau kecemasan masa depan, tetapi menjalani hari ini dengan penuh kesadaran. Buah puasa batin juga tampak dalam kematangan sikap. Seseorang tidak reaktif, tidak defensif, dan tidak tergesa. Setiap langkah diambil dengan pertimbangan yang jernih. Puasa batin melahirkan kasih sayang yang tulus. Kasih sayang yang tidak menuntut balasan dan tidak bersyarat. Dari sinilah hubungan menjadi lebih sehat dan manusiawi. Puasa batin menjadikan seseorang lebih mudah memaafkan. Bukan karena lupa akan luka, tetapi karena memilih ketenangan daripada konflik batin yang berkepanjangan. Dalam jangka panjang, puasa batin membentuk karakter yang kokoh. Karakter yang tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan dan tidak rapuh oleh tekanan hidup. Buah puasa batin juga berupa kebahagiaan yang sederhana. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada pencapaian besar, tetapi hadir dalam kesadaran dan rasa syukur. Puasa batin menuntun seseorang untuk hidup dengan makna. Hidup tidak lagi sekadar dijalani, tetapi dihayati sebagai perjalanan menuju kedewasaan jiwa. Ketika puasa batin telah menjadi kebiasaan, seseorang tidak hanya berubah secara pribadi, tetapi juga membawa dampak bagi sekitarnya. Ketenangannya menular, kebijaksanaannya terasa, dan kehadirannya membawa damai. Dan di sanalah manusia menemukan bahwa tirakat tertinggi bukanlah yang paling menyiksa tubuh, melainkan yang paling membersihkan batin dan mendekatkan diri kepada Allah. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa kuat kita menahan lapar dan haus, tetapi seberapa mampu kita menahan hati agar tidak dikuasai oleh amarah, iri, dan ego. Puasa batin mengajarkan bahwa kedewasaan bukan ditandai oleh kerasnya sikap, melainkan oleh lembutnya hati yang tetap teguh di tengah ujian. Ketika dunia terus menuntut reaksi, puasa batin mengajak kita untuk memilih kesadaran. Ketika ego ingin menang, puasa batin mengajarkan makna mengalah yang membebaskan. Jalan ini memang sunyi, tidak ramai oleh pujian, tidak cepat oleh hasil, namun pelan-pelan membersihkan hati dari beban yang selama ini melelahkan jiwa. Jika hari ini hatimu masih gelisah, jangan buru-buru menyalahkan hidup. Mungkin yang perlu dipelajari bukan menambah genggaman, tetapi belajar melepaskan. Semoga kita diberi kekuatan untuk terus menjaga batin, menata niat, dan melangkah dengan hati yang bersih. Karena ketika batin telah tenang, hidup apapun keadaannya akan terasa cukup. Dan disitulah kita benar-benar pulang.